Perkenalkan, saya Delfri Romoka Surka dengan NIM 2024-72005. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa topik ini penting? Karena Pancasila adalah dasar negara kita dan kita sebagai generasi muda harus bisa menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pengertian revitalisasi Pancasila. Revitalisasi berasal dari kata revital yang berarti menghidupkan kembali atau memperkuat. Maka, revitalisasi nilai-nilai Pancasila berarti menghidupkan kembali, memperkuat, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, dalam era globalisasi dan perubahan sosial, penerapan nilai-nilai tersebut sering mengalami tantangan sehingga perlu direvitalisasi. Adapun tujuan dari revitalisasi Pancasila, pertama menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, mencegah lunturnya semangat persatuan, keadilan, dan toleransi, membangun karakter bangsa yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab, menjadi pedoman dalam menghadapi isu-isu modern seperti intoleransi, hoaks, korupsi, dan perpecahan. Di zaman modern ini, banyak tantangan yang bikin nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan. Misalnya, sikap individualisme, intoleransi, atau bahkan perilaku negatif di media sosial. Karena itu, kita perlu mengingat dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas satu persatu sila dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkannya dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing dan menghargai pemeluk agama lain. Contohnya, kita tidak memaksakan keyakinan pada orang lain dan saling toleransi saat hari raya keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bersikap adil, saling menghormati, dan membantu sesama. Contohnya, menolong teman yang sedang kesusahan tanpa melihat suku, agama, atau statusnya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kerukunan dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Contohnya, menghormati teman dari daerah atau suku yang berbeda dan menjaga persatuan dalam kelompok. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya, kita harus musyawarah jika ada masalah, mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Contoh, saat diskusi kelompok, kita saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil, tidak pilih kasih, dan peduli terhadap keadilan sosial. Contoh, tidak egois saat kerja kelompok dan memberi kesempatan yang sama untuk semua. Adapun tantangan zaman sekarang, meskipun nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat penerapannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama, pengaruh media sosial. Media sosial saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Namun, terkadang penggunaannya kurang bijak, informasi yang tidak jelas sumbernya, perdebatan yang memicu konflik, atau komentar yang kurang menghargai perbedaan bisa terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menyebarkan hal positif, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, masuknya budaya asing yang kurang sesuai. Kita
Kita hidup di era globalisasi, di mana budaya dari luar mudah diakses dan diadopsi. Hal ini tentu bisa menjadi hal positif jika kita bijak memilihnya. Namun, ada juga pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap individualis atau gaya hidup yang berlebihan. Penting bagi kita untuk tetap menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia, sambil tetap terbuka terhadap hal-hal baik dari luar. Yang ketiga, kurangnya keteladanan. Nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah ditanamkan jika kita melihatnya langsung dalam perilaku tokoh masyarakat, pemimpin, dan public figure. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan sikap yang kurang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Keteladanan sangat berperan dalam membentuk karakter masyarakat, terutama generasi muda. Oleh sebab itu, kita semua perlu menjadi contoh yang baik, dimulai dari hal-hal kecil. Yang keempat, menurunnya semangat kebersamaan. Di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi, semangat untuk saling membantu dan bekerja sama terkadang mulai berkurang. Orang menjadi lebih sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga interaksi sosial pun menjadi terbatas. Padahal, semangat gotong royong adalah ciri-ciri khas bangsa yang perlu terus dijaga dan dilestarikan agar rasa kepedulian dan kebersamaan tetap tumbuh di masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut bukanlah hal yang harus ditakuti, tetapi menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus kita tanamkan dan perkuat. Dimulai dari diri sendiri, kita menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Peran generasi muda dalam revitalisasi Pancasila. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Jangan hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga pendidikan, karena perubahan besar sering dimulai dari hal kecil, dari generasi kita sendiri. Contoh nyata, menjadi pelopor dalam menjaga toleransi antar teman, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong di media sosial, menjadi relawan di kegiatan sosial atau lingkungan. Berikut penguatan nilai gotong royong di era digital. Gotong royong bukan berarti halnya kerja bakti di desa. Di era digital, gotong royong bisa berbentuk kolaborasi, membuat konten edukatif di media sosial, membantu teman dalam tugas atau proyek, ikut serta dalam donasi online atau gerakan sosial digital. Kita perlu memperluas makna gotong royong sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tetap menjaga semangatnya. Yang berikut ada Pancasila sebagai filter budaya asing. Bukan berarti kita menolak budaya luar, tapi kita harus bisa memilah contoh budaya asing yang bisa diterima. Disiplin waktu, kebiasaan membaca, atau inovasi teknologi. Tapi kita harus menolak budaya negatif seperti konsumerisme berlebihan, gaya hidup hedonis, atau budaya kekerasan. Yang berikut ada solusi bagaimana kita merevitalisasikan Pancasila. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri, mulai dari bersikap jujur, peduli, dan sopan. Itu sudah menjadi bagian dari Pancasila. Yang kedua, pendidikan karakter, baik di sekolah, kampus, maupun keluarga, harus membiasakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, aktif di kegiatan sosial, misalnya ikut kerja bakti, komunitas peduli lingkungan, atau kegiatan kampus yang membangun solidaritas. Yang keempat, gunakan media sosial untuk hal yang positif, sebarkan konten yang mengedukasi, bukan yang
terprovokasi. Dengan begitu, Pancasila bukan cuma jadi hafalan di sekolah, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.